Pernah gak sih kamu punya mimpi, cita-cita yang kalau kamu ceritain ke orang lain, mereka cuma ketawa karena nganggep mimpi kamu itu aneh banget. Bilang kamu gila, bilang kamu mustahil, bilang perjuangan kamu bakal sia-sia. Kalau abang-abang pengamen sirkus jalanan satu ini punya mimpi berjalan di atas tali, di antara dua gedung tertinggi di dunia, tanpa pengaman, tanpa jaring, dan tanpa izin. Tapi gara-gara kegilaannya itu, dia berhasil mencetak sejarah dan dikagumi banyak orang. Inilah kisah mimpi paling nekat dalam film The Walk. Abang-abang pengamen sirkus jalanan asal Perancis satu ini namanya Philippe Petit, diperanin sama Joseph Gordon-Levitt, tapi kita panggil aja Bang Philippe. Di hidupnya, Bang Philippe emang suka jadi pusat perhatian orang-orang dan nunjukin bakatnya bersirkus, sulap, dan jalan di atas tali. Suatu hari di tahun 1973, Bang Philippe ngelihat sesuatu yang menarik di majalah. Ada berita tentang pembangunan dua menara kembar di Amerika yang bakal jadi gedung tertinggi pada masa itu. Namanya World Trade Center atau WTC. Bang Philippe langsung punya mimpi. Dia pengen bisa nyebrangin menara kembar itu dengan berjalan pakai satu untayan tali. Gedung itu tingginya aja 417 meter. Ini mimpi yang bener-bener langka sekaligus gila banget. Suatu hari Bang Philippe dilabrak sama cewek cantik yang ngamen juga di daerah situ. Dia namanya Annie, diperanin sama Charlotte Le Bon. Tapi kita panggil aja Neng Ani. Neng Ani ngerasa Bang Philippe ngeganggu dan ngambil penontonnya. Neng Ani ngerasa tersaingi sama Bang Philippe. You stole my best audience in weeks. And for what? Some cheap stunt? I'm sorry, but people love my high wire. Beberapa menit kemudian, Bang Philippe sama Neng Ani sepakat buat ngamen di hari yang berbeda. Jadi nggak sama tuh hari mereka ngamen di area situ. Dan sejak saat itu, Bang Philippe sama Neng Ani jadi kenalan dan ngobrol-ngobrol. Abis itu mereka nongkrong di kafe dan Bang Philippe cerita tentang mimpinya yang pengen nyebrang di antara dua menara WTC di New York, Amerika. Mereka ngobrol sampai malam dan lama-kelamaan Neng Ani jadi kagum sama keberanian Bang Philippe. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama jatuh cinta pandangan pertama. Awalnya ngerasa saingan tapi malah jadi jatuh cinta nih. Dan gak lama kemudian Bang Philippe sama Neng Ani pacaran. Mereka juga suka ngamen di tempat yang sama. Bang Philippe ngamen sirkus, Neng Ani ngamen nyanyi. Suatu hari Bang Philippe kenalan sama seorang fotografer yang tertarik sama bakat Bang Philippe. Dia namanya Louis. Setelah kenalan dan ngobrol tipis-tipis, Louis tertarik buat jadi fotografer Bang Philippe pas di Amerika nanti. Anarchist friend can be my official photographer. Beberapa hari kemudian, Bang Philippe ketemuan sama Papa Rudy, orang senior di dunia sirkus dan atraksi jalan di atas tali. Bang Philippe minta tolong diajarin gimana caranya pasang tali biar penyangganya kuat. Selain itu, Bang Philippe juga belajar alat-alat yang diperluin sama Papa Rudy. Sampai-sampai, Bang Philippe juga latihan di tempat sirkusnya Papa Rudy. Dia bener-bener semangat dan gigih banget. Walaupun pas latihan itu, Bang Philippe hampir aja jatuh karena gagal sampai titik finish. Padahal baru latihan dan belum setinggi gedung yang mau dia taklukin. Tapi tenang, Bang Philippe nggak gampang nyerah. Beberapa minggu kemudian, Bang Philippe coba latihan di atas danau. Dia coba beraniin tantang diri sendiri ke arena yang lebih ngeri sebelum ke gedung di Amerika. Tapi ternyata di danau itu, Bang Philippe gagal sampai titik finish. Dan dia diketawain orang-orang sekitar. Bang Philippe gagal di depan banyak orang. Tapi Bang Philippe nggak kapok. Dia malah makin berani buat nyoba jalan di antara dua bangunan kuno di Paris yang tinggi banget. Di situ dia ditonton banyak orang. Dan berhasil sampai ke titik finish. Wah, udah mulai jago nih Bang Philippe. Beberapa hari kemudian, Bang Philippe terbang ke New York, Amerika sama Neng Ani. Mereka mau ke menara kembar WTC impian Bang Philippe itu buat survei dulu. Pas sampai lokasi, Bang Philippe sama Neng Ani menganga karena gedung WTC emang setinggi itu. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Bang Philippe langsung deg-degan, adrenalinnya terpacu. Bang Philippe langsung coba nyelonong ke atap gedung itu. Dia coba berdiri di ujung besi atap gedung itu. Dia terpaku, dia terkagum, tapi sekaligus deg-degan juga. It's impossible. But I'll do it. Gak pakai lama, pulang dari Amerika, Bang Philippe, Neng Ani, sama Louis langsung pada meeting rencana mereka buat bantu wujudin mimpinya Bang Philippe. Mereka bertiga bener-bener serius mau buat impian Bang Philippe jadi kenyataan. Bahkan Papa Rudy juga bantu mikirin keamanan tali yang bakal dipasang. Papa Rudy juga bantu ngasih tambahan dana ke Bang Philippe karena dia tahu biayanya nggak sedikit.
Beberapa hari kemudian, Louis ngenalin orang baru yang bakal ikut bantu juga. Dia namanya Jeff. Soalnya pas praktik di Amerika nanti pasti butuh banyak bantuan orang terdekat. Gak lama setelah itu, Bang Philip balik lagi ke New York, Amerika buat nyamar dan mempelajari gedung WTC. Bang Philip pantau dan perhatiin gimana sistem keamanan gedung itu dan siapa aja orang-orang yang kerja. Biar pas dia praktek nanti gak ketahuan dan gak dihalangin para pekerja di gedung. Tapi apesnya di tengah penyamaran itu, Bang Philip malah kecelakaan dan kaki kanannya jadi cedera tuh. Duh, ini bakal lama nggak ya sembuhnya? Walaupun udah diobatin secara mandiri, tapi Neng Ani khawatir nanti sakitnya bakal lama. Bang Philip malah nolak pas disaranin ke rumah sakit. Karena 3 minggu lagi bakal jadi hari yang ditunggu-tunggu. Pas pengen nyamar lagi, di dalam lift tiba-tiba Bang Philip dikenal sama orang asing. Dia namanya Barry. Dia bilang dia pernah nonton atraksi Bang Philip di Paris. I knew it! Philippe Petit, Daredevil Wire Walker. I saw you in Paris on top of the Notre Dame Cathedral. Gak lama abis itu, Bang Philip ngajak Barry buat jadi mata-mata dia pas praktek nanti. Karena Barry punya akses gedung itu, dan Barry pun setuju buat bantu Bang Philip. Sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun bakal tiba. Udah H-1 alias besok, Bang Philip bakal melakukan persiapan buat jalan di atas tali di antara Menara Kembar WTC. Dia ambisius banget dan nyemangatin teman-teman yang jadi timnya. Bahkan dia juga rekrut 3 orang baru buat bantuan. Dia atur tuh semua orang di timnya sesuai strategi yang udah dia rencanain matang-matang selama beberapa bulan terakhir. Bang Philip tegasin kalau rencana mereka bakal dimulai dari tengah malam sampai jam 6 subuh baru Bang Philip jalan di atas tali. Do you hear me? At midnight. This gives me the time to sneak over to the North Tower and check the rigging because I must have time to check the rigging on both towers. Besoknya, Louis ikut Barry ke lantai 82 dan pura-pura jadi rekan kerjanya. Jalan mereka lancar-lancar aja. Sedangkan Bang Philip dan beberapa orang di timnya pura-pura antar barang konstruksi ke lantai paling atas, alias atap di gedung yang seberangnya. Tapi sempat ada masalah dulu nih, dihadang sama pak petugas dan dicurigain. Tapi setelah dibujuk-bujuk dan dikasih ribuan alasan, akhirnya petugas ngizinin Bang Philip dan kawan-kawan buat nganter barang ke atas. Bang Philip langsung semangat banget tuh. Pas hari udah malam dan gelap, Bang Philip sama 1 orang timnya langsung siapin alat-alat mereka. Berat-berat tuh alat yang mereka bawa. Ini Bang Philip nggak takut kehabisan tenaga apa ya? Gak lama kemudian, tali di antara kedua gedung itu pun mulai bisa terikat dan tersambung. Bang Philip langsung memastikan semuanya kuat dan gak akan ada yang putus. Di tengah-tengah persiapan itu, Bang Philip gak sengaja kena masalah. Tali yang lagi dioper-oper ke gedung seberang itu tiba-tiba terulur ke bawah. Bang Philip dan temennya langsung panik. Tapi untungnya uluran tali ke bawah itu masih bisa diberhentiin dengan alat penyangga. Jadinya tali itu nggak jatuh ke bawah sepenuhnya. Bang Philip jadi bingung dan minta tolong temennya di seberang buat berusaha ambil talinya. Walaupun waktu menuju jam 6 pagi nggak lama lagi. The rigging is not safe. Then I'll give up. Lama-kelamaan hari udah makin cerah, matahari udah terbit, tapi persiapan belum juga selesai. Sementara itu, Bang Philipnya udah kecapean. Rencana dan mimpinya jadi kerasa nggak masuk akal, terlalu nekat. Tapi lama-kelamaan akhirnya tali itu bisa makin erat mengikat satu sama lain dari berbagai sudut. Sekarang Bang Philip yakin dia selangkah lebih dekat menuju mimpinya. Beberapa menit kemudian, Bang Philip ganti kostumnya dan dia peregangan sedikit buat siap-siap ngelakuin aksinya. Sebelum melakukan aksinya, Bang Philip kelihatan deg-degan banget. Dia dikasih suprot tuh sama temennya yang sebenarnya takut ketinggian. Dan akhirnya sekitar pukul 7 pagi, Bang Philip mulai melakukan aksinya. Dia berjalan dengan tenang, rileks, dan fokus di atas tali. Di ketinggian 417 meter Menara Kembar WTC, Bang Philip sedang merasakan impiannya menjadi kenyataan. Bang Philip jalan perlahan, semuanya tenang, semuanya aman. Gak ada kendala apapun di detik-detik awal ini. Bahkan Bang Philip gak gemeteran sama sekali. Dia fokus jalan menuju menara di seberangnya. Neng Ani, Barry, dan orang-orang lain yang lihat dari bawah langsung pada shock sekaligus kagum. Mereka gak nyangka Bang Philip berhasil melakukan mimpinya itu. Bang Philip tersenyum, mukanya sumringah, dia senang bisa mewujudkan mimpinya. Temannya di menara seberang udah berkali-kali ambil foto Bang Philip. Dan beberapa detik kemudian, Bang Philip berhasil sampai di menara seberang. Dia udah berhasil dan selamat.
Bang Philip emang udah ngerasa bangga, tapi tiba-tiba dia ngerasa bahwa dirinya belum selesai. Menara awalnya masih memanggil dia. Akhirnya, Bang Philip mutusin buat balik ke menara awal, biar jadi pepek kan, pergi pulang. Dan lagi-lagi Bang Philip ngelakuin itu dengan santai, tenang, rileks, dan fokus. Bukan cuma jalan, Bang Philip memberikan penghormatan buat gedung itu dan alam semesta New York, Amerika. Tapi pas menuju menara awal, Bang Philip ngelihat udah ada 2 orang polisi yang siaga buat ngamanin dia. Bang Philip jadi ogah tuh turun ke situ. Dia nggak mau ditangkap polisi kan, jadinya dia malah balik lagi. These officers, God bless them. They remind me of my days when I had to run from the police. Pas balik lagi itu, Bang Philip makin gila. Dia berlutut 2 kaki dan ngelihat ke bawah. Pemandangannya bikin merinding banget. Kegilaan Bang Philip belum berhenti di situ, karena pas ngelihat ada polisi juga di menara seberang, jadinya Bang Philip mutusin buat balik lagi. Gak masuk akal emang nih Bang Philip. Bahkan kali ini, Bang Philip berani berdiri dengan 1 kakinya aja yang ada di atas tali. Belum lagi, abis itu Bang Philip pamer gaya rebahan di atas tali itu. Ini bener-bener bikin penonton gak bisa napas, tapi sekaligus terkagum-kagum sama aksinya Bang Philip. Dan akhirnya gak lama kemudian Bang Philip menyerahkan diri ke polisi dan dia pamer siapa dirinya. Show's over. Come on. Para penonton di bawah langsung pada bersorak saking kagumnya sama Bang Philip. Sejak hari itu, Bang Philip bukan cuma wujudin mimpinya, tapi juga jadi legenda yang mencetak sejarah. Pas turun dari atap gedung, Bang Philip ngerasa bangga, apalagi dapat apresiasi dan tepuk tangan dari para pekerja di gedung itu. Gak lama kemudian, Bang Philip langsung dikerumunin wartawan buat ditanya-tanya. Bang Philip puas dan seneng atas apa yang udah dia lakuin. Setelah itu, gak lupa Bang Philip selebrasi dan ucapin terima kasih sama temen-temennya yang udah mau bantuin dia. Bang Philip bersyukur banget. Atas bakat dan kegilaannya itu, Bang Philip jadi malah dapat penghargaan dan dijadikan sejarah sama pemilik gedung itu. Bang Philip disanjung banget karena namanya jadi besar sekarang. Bang Philip bukan pahlawan, dia juga bukan orang normal. Dia hanya seseorang yang menolak hidup tanpa impian. Film The Walk mengajarkan kita satu hal, mimpi besar selalu terlihat gila, sampai seseorang benar-benar melakukannya. Jadi kalau mimpi kamu diremehin, diketawain, dianggap mustahil, mungkin itu tanda bahwa mimpi itu memang layak diperjuangkan. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Walk? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.